Di bawah terik matahari yang membakar kulit, sejarah mencatat sebuah kalimat yang menggetarkan langit-langit padang pasir. Sebuah kalimat yang keluar dari lisan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan sekadar pujian, namun sebuah takdir yang akan dijalani oleh seorang sahabat yang zuhud. Semoga Allah merahmati Abu Dzar, sabda Nabi dengan mata berkaca-kaca. Ia berjalan sendirian, ia mati sendirian, dan kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Inilah kisah tentang kesetiaan pada prinsip. Tentang seorang lelaki yang memilih sepi di tengah ramainya dunia. Abu Dzar Al-Ghifari. Tahun ke-9 Hijriah menjadi saksi ujian berat bagi kaum muslimin. Perjalanan menuju Tabuk dikenal sebagai masa-masa Jaish al-Usra atau pasukan kesulitan. Panas yang ekstrim dan jarak yang jauh membuat fisik dan perbekalan terkuras habis. Di barisan paling belakang, Abu Dzar Al-Ghifari mengalami nasib malang. Unta tunggangannya, satu-satunya kendaraan yang ia miliki, melemah dan akhirnya berhenti melangkah. Sementara pasukan utama Rasulullah terus bergerak maju, jarak antara Abu Dzar dan rombongan kian melebar, meninggalkannya dalam kesunyian gurun yang mematikan. Bagi sebagian orang, tertinggal di gurun adalah alasan untuk kembali pulang. Namun tidak bagi Abu Dzar. Cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya mengalahkan rasa lelah dan takutnya. Ia turun dari untanya, mengambil barang-barangnya, dan memanggul beban itu di punggungnya sendiri. Ia memutuskan untuk berjalan kaki, menyusul jejak sang Nabi. Langkah demi langkah ia ayunkan di atas pasir panas yang membara, memaksakan tubuhnya yang letih untuk terus bergerak. Ia tidak peduli jika ia harus berjalan merangkak sekalipun, asalkan ia bisa menyusul kekasihnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kejauhan, seorang sahabat melihat bayangan yang bergerak di tengah fata morgana. Ya Rasulullah, ada seseorang yang datang berjalan kaki sendirian, seru mereka. Rasulullah menatap tajam dan berkata, semoga itu Abu Dzar. Dan benarlah, sosok yang berjalan tertatih dengan beban di punggung itu adalah dia. Saat ia sampai, lelah dan hampir pingsan, Rasulullah menyambutnya dengan kasih sayang yang mendalam, namun juga dengan kesedihan. Di saat itulah kalimat nubuat itu terucap. Sebuah prediksi tentang masa depan Abu Dzar yang akan terus memegang teguh kesendiriannya dalam kebenaran hingga akhir hayat. Waktu berlalu, Rasulullah telah wafat, dan dunia Islam dibanjiri dengan kekayaan hasil penaklukan. Gedung-gedung tinggi dibangun, makanan lezat terhidang, dan harta menumpuk di Baitul Mal. Namun, Abu Dzar tetaplah Abu Dzar. Ia tak tergiur sedikit pun. Ia merasa asing di tengah saudaranya sendiri yang mulai mencintai dunia. Ia dengan lantang mengingatkan ayat-ayat tentang bahaya menimbun emas dan perak. Suaranya yang keras dan prinsip hidupnya yang terlampau zuhud membuat banyak orang merasa tidak nyaman.
Ia menjadi duri bagi mereka yang terlena, membuatnya semakin terasing di tengah keramaian kota. Demi menjaga keutuhan umat dan menghindari fitnah, Abu Dzar memilih atau mungkin terpilih oleh takdirnya untuk menepi. Ia meminta izin untuk tinggal di Rabada, sebuah tempat terpencil di tengah gurun yang sunyi. Disinilah nubuat Rasulullah mulai menemukan bentuk sempurnanya. Jauh dari hingar-bingar kota Madinah dan Damaskus, Abu Dzar menghabiskan sisa usianya dalam kesunyian. Tidak ada tetangga, tidak ada keramaian, hanya debu gurun dan zikir yang menemaninya. Ia benar-benar hidup sendirian, memegang bara api prinsip kesederhanaan yang tak lagi populer. Hingga akhirnya maut datang menjemput. Di dalam tenda yang sepi itu, tangisan sang istri pecah. Ia menangis bukan hanya karena akan ditinggal pergi, tapi karena kemiskinan mereka yang begitu rupa, hingga tak ada kain kafan yang cukup untuk membungkus jasad suaminya yang mulia. "Jangan menangis," bisik Abu Dzar dengan suara parau. Ia teringat kembali kata-kata Rasulullah puluhan tahun silam. Ia tahu bahwa janji Allah itu pasti. Ia akan mati dalam kesendirian, jauh dari kerabat dan sahabat. Namun Allah tidak akan membiarkannya terlantar.